Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranayusya Prayoga selaku Ketua Kelompok 4 Analisis Website BPJS Kesehatan. Di video ini kami akan menganalisis pengukuran usability terhadap platform kesehatan di Indonesia. Kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Pranayusya Prayoga, Lutfi Azmi, Kira Afrilia Montong, Revinda Cesar Wulandari, Divya Rizky Aulia, dan Revalina Salsabila. Pertama-tama yaitu pendahuluan dan latar belakang. Pada zaman ini komputer merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan diabaikan oleh manusia. Hampir pada setiap bidang yang manusia kerjakan saat ini membutuhkan komputer. Interaksi antara manusia dan komputer tentu merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan agar hubungan antara manusia dan komputer bisa terjalin dengan baik. Manusia dapat memanfaatkan komputer dengan bijaksana dan komputer dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Setelah komputer pribadi atau PC diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 70-an, maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat ke berbagai penjuru kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan teknologi tersebut akhirnya juga mempengaruhi rancangan sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai atau suatu sistem yang dirancang harus berorientasi kepada pemakai. Pada awal tahun 70-an ini, juga muncul isu teknik antarmuka pemakai yang diketahui sebagai Man-Machine Interaction atau disingkat MMI, atau interaksi manusia-mesin. Yang mendasari adanya IMK adalah karena kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yaitu menggunakan sejumlah menu maupun teks atau juga bisa menggunakan alat bantu, masukan atau input, yang berupa mouse ataupun keyboard, dan juga memerlukan alat bantu, keluaran atau output unit, yang dimana data-data tersebut dapat disimpan dalam media penyimpanan yang bisa disebut hard disk atau flash disk. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang akan kita bahas dalam video ini adalah bagaimana hasil pengukuran usability antarmuka dari website BPJS Kesehatan menggunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kami bertujuan untuk mengetahui seberapa besar untuk mengetahui antarmuka website BPJS Kesehatan dan untuk mengkaji hasil ukur usability BPJS Kesehatan. Yang terakhir yaitu visi dan misi. Visi yaitu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Misinya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Yang kedua menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali. Yang ketiga memberi jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang keempat, memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN KIS. Yang terakhir yaitu meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel. Berhati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital, serta inovasi yang berkelanjutan. Bab 2 Landasan Teori 2.1 Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi manusia dengan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertepatan sebuah antarmuka atau interface.
Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Istilah IMK baru digunakan beberapa waktu yang lalu, namun istilah ini sudah mengakar ke dalam bidang yang telah mapan sebelumnya. Studi ini telah dimulai dari saat Perang Dunia Kedua dengan munculnya keperluan untuk menghasilkan sistem persenjataan yang efektif. User atau manusia adalah manusia individu, manusia yang berkelompok dalam bekerja sama, atau sekumpulan manusia dalam suatu organisasi yang menghadapi sebagian dari tugas atau proses dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teknologi dan komputer. Komputer adalah teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, sistem pengontrolan proses atau sistem embedded yang dapat mencakup komponen dan komputer termasuk orang. Kesimpulannya, IMK adalah suatu sistem interaksi atau interface yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas user, perpaduan seni dan sains secara menyeluruh. Mekanisme interaksi antar user dengan paket word processing yang banyak digunakan umumnya berbasis menu dan dikelompokkan untuk merefleksikan fungsi yang dilakukan submenu tersebut. IMK melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaktif dalam konteks tugas dan pekerjaan user. 2.2 Pengertian interface atau antarmuka. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka atau interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah dan menemukan suatu solusi. Interface berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh atau step by step sehingga pengguna mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Yang terpenting adalah kemudahan dalam memakai atau menjalankan sistem, interaktif, komunikatif, sedangkan kesulitan dalam mengembangkan dan membangun suatu program jangan terlalu diperlihatkan. Interface ini biasanya didesain seindah mungkin, tapi tetap bersifat compact. Contoh sederhananya yakni pada alat digital smartphone. Dalam interface ini juga biasanya ditampilkan penjelasan tentang sistem dan bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Karenanya, syarat utama desain interface adalah kemudahan. Prinsip antarmuka, user compatibility, yang bisa berarti kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda. Contoh, aplikasi seluler YouTube Kids menggunakan tampilan yang sangat sederhana dan ikon-ikon yang ceria agar anak-anak senang dalam memakainya, seperti gambar di bawah. Product compatibility. Istilah ini mengartikan bahwa produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user yang awam maupun yang ahli. Contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Task compatibility berarti fungsional dari task atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Contoh, untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporan. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan dalam sebuah aplikasi. Software engineer harus memberikan berbagai runtutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Contoh, desain antarmuka memiliki komposisi yang baik sehingga elemen-elemen pada antarmuka tersebut terlihat minimalis tetapi menarik. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistemnya serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh, keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, Access hampir sama. Familiarity. Desainer mendesain interface yang bentuk atau model bersifat umum agar membantu user dapat dengan cepat beradaptasi dengan sistem. Contoh, icon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Simplicity. Merujuk pada kesederhanaan yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah antarmuka. Hal ini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Contoh, desain antarmuka harus dibuat sesederhana dan seinformatif mungkin.
seperti gambar di bawah ini. Direct manipulation. Direct manipulation adalah sebuah pendekatan dalam desain antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan objek atau elemen dalam lingkungan digital dengan cara yang mirip dengan berinteraksi dengan objek fisik di dunia nyata. Contoh, drag and drop pada sistem operasi atau aplikasi, di mana user dapat memindahkan file atau objek lain dengan cara menyeret dan melepasnya pada tempat yang diinginkan. Kontrol merujuk pada elemen interaktif seperti tombol, kotak centang, kotak teks, dan elemen-elemen lain yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau antarmuka tersebut. Contoh, tombol submit digunakan untuk memicu tindakan atau perintah tertentu saat diklik. Seperti gambar di bawah. WYSIWYG atau what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Contoh, Microsoft Word dan Google Docs adalah contoh dari editor teks yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit dokumen dalam tampilan yang hampir identik dengan hasil cetakan atau tampilan akhir. Flexibility Dialog Initiative. Pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contoh, dalam kotak dialog penyimpanan dokumen, terdapat tombol untuk melepaskan akses dan sekaligus membatalkan. Responsiveness. Responsive load yang muncul ketika kita membuat tampilan suatu antarmuka. Hal ini tentu saja membuat pengguna nyaman akan menggunakan website maupun aplikasi kita, karena pada dasarnya responsiveness ini seolah-olah menyambut para pengguna untuk pertama kalinya. Contoh, respons klik tombol beranda pada dalam YouTube. Pengguna mengharapkan respons segera saat mereka mengklik tombol atau tautan. Responsivitas di sini mencakup waktu yang sangat singkat antara klik pengguna dan tindakan yang dihasilkan sistem. Visible technology, teknologi yang tidak terlihat. User tidak penting mengetahui algoritma yang digunakan, dan pengguna sebaiknya mengetahui sedikit tentang detail teknis bagaimana sistem diimplementasikan. Contoh, mengurutkan pengguna tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan programmer, maksort, troubleshoot, quicksort, atau pengguna juga tidak perlu mengenai proses download yang sangat memakan banyak waktu. Protection, perlindungan. Melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Pengguna seharusnya memproteksi dari hasil-hasil yang menyebabkan bencana karena kesalahan umum manusia atau pelupa. Memberikan fitur back atau undo, atau menggunakan lupa password, maka seorang sistem memproteksinya dengan fasilitas forgot password sehingga kemungkinan kecil orang lain tidak dapat mengakses. Ease of learning and ease of use, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Sistem mudah dipelajari bagi pengguna yang masih pemula, dan sistem mudah digunakan bagi para pengguna yang sudah mahir. Contoh, sebuah aplikasi memberikan tutorial yang mudah dipahami tapi simpel bagi para pemula, dan aplikasi tersebut harus memiliki tata letak yang sesuai agar mudah digunakan. Pengertian usability 2.3. Usability atau ketergunaan adalah tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari. Mudah digunakan mendorong pengguna untuk menggunakan sistem sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan tugas. Dalam konteks ini, yang dimaksud sebagai sistem adalah perangkat lunak. Mendefinisikan usability sebagai ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem aplikasi, perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan menggunakannya. Ada 3 prinsip dalam usability. Learnability, yang berarti dukungan untuk pembelajaran bagi pengguna dari semua tingkat supaya mendapat hasil yang baik. Prinsip pembelajaran diperlukan secara efektif untuk mencapai kinerja yang maksimal. Flexibility, merupakan sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability, diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Robustness, kemampuan sebuah sistem komputer dalam menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan. Penerapan robustness bisa termasuk dalam hal apa saja. Salah satu contohnya adalah algoritma sebuah program. Ketika terjadi error, program tersebut masih bisa diandalkan atau tidak. Fungsi-fungsi lainnya terpengaruh atau tidak. Pada intinya, program itu bisa diandalkan atau tidak ketika terjadi error atau failure. Untuk mendapatkan algoritma robust ini tidak mudah.
perlu dilakukan serangkaian tes dengan kombinasi berbagai kemungkinan besar program tersebut dapat andalkan untuk melakukan task sesuai fungsinya. Learnability. A. Predictability. Untuk mendapatkan user experience yang baik, desainer user interface atau UI dalam learnability perlu memprediksi pengetahuan para penggunanya. Dengan predictabilitas, desainer mempunyai pemikiran dalam perancangan UI. Contoh yang ada pada menu YouTube di bawah ini. Synthesizability mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Contohnya seperti menu delete yang akan memunculkan file yang dihapus dalam menu recycle. Ini bisa memungkinkan user untuk mengembalikan filenya kembali sebelum terhapus secara permanen. Familiarity. Desainer UI harus paham apa-apa saja ikon atau instruksi yang sudah familiar di kalangan user. Dengan menerapkan prinsip ini, desainer UI tidak terlalu ambil pusing dengan sulitnya mencari ikon atau instruksi yang akan dibuat pada desain UI-nya. D. Generalizability mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi-aplikasi ke situasi lainnya yang mirip. Generalizability yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis, contohnya operasi edit, cut, copy, paste. Konsistensi yang dimaksud saat ini adalah jika icon save itu gambar disket pada suatu desain UI. Maka untuk update selanjutnya icon save itu harus tetap gambar disket. Jika tidak, maka user Anda akan bingung dengan desain UI Anda sehingga tidak tercapai interaksi komputer dengan manusia yang baik. Contohnya, konsisten dalam memberikan tombol sign up berwarna biru agar lebih mudah dikenali di Google. Dari Google. Flexibility. F. Dialog Initiative. Pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Contoh, input pencarian. Multithreading. G. Multithreading. Pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat proses lain sedang berjalan. Contoh, memberikan jawaban cepat pada pertanyaan pengguna atau mengatasi masalah yang muncul karena dapat digunakan secara bersamaan. H. Task Migratability. Kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagi antar keduanya. Contoh, jika suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menyediakan layanan tertentu, tugas tersebut dapat dipindahkan ke fasilitas lain yang memiliki sumber daya yang cukup. Substitutivity, sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Contoh, dapat memilih jaminan kesehatan yang dibutuhkan. Customizability, desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contoh, pengaturan untuk mengubah data. Robustness. K. Observability. Pengguna bisa melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Contoh, tab layanan kami, halaman beranda BPJS Kesehatan menunjukkan pengguna layanan apa saja yang disediakan oleh BPJS sebelum pengguna melakukan apa yang mereka inginkan. I. Recoverability. Kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Contoh, tombol lupa password pada halaman login BPJS Kesehatan, agar pengguna yang lupa dengan passwordnya sendiri bisa login kembali. M. Responsiveness. Sebuah sistem yang responsif berarti mampu menerima tindakan user dengan stabil tanpa ada kendala yang timbul akibat komunikasi dari pengguna. Contoh, respons klik tombol. Dalam sebuah aplikasi atau situs web, pengguna mengharapkan respons segera saat mereka mengklik tombol atau tautan, seperti gambar di bawah. Saat pengguna mengklik tautan BPJS Kesehatan, maka akan otomatis langsung masuk ke beranda BPJS Kesehatan itu sendiri. N. Task Conformance. Kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Saat pengguna menggunakan layanan monitor pendaftaran Vaskes pada BPJS Kesehatan, maka akan beralih halaman ke monitoring pendaftaran Vaskes. Pada halaman tersebut, pengguna bisa memonitor pendaftaran Vaskes mereka dengan memasukkan provinsi, kabupaten atau kota, jenis Vaskes, dan nama Vaskes. 2.4 Studi kasus. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga.
Program yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ini dalam implementasinya masih banyak memiliki kekurangan di berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kepesertaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan administrasi kepesertaan yang dilakukan BPJS Kesehatan Kota Semarang agar diketahui penyebab-penyebab dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teori yang digunakan adalah 5 dimensi kualitas pelayanan: tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, serta faktor-faktor pelayanan publik yaitu faktor internal atau sumber daya manusia dan prosedur kerja, dan faktor eksternal atau pengguna jasa dan koordinasi antar instansi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu BPJS Kesehatan, serta ditunjang dengan informasi dari pengguna jasa dan instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya masalah pelayanan pada dimensi reliability dan assurance. Faktor penyebab kendala administrasi kepesertaan JKN adalah adanya hal-hal yang tidak dijelaskan dalam prosedur, kurangnya kedisiplinan peserta dalam membayar iuran, kurangnya sosialisasi prosedur kepesertaan dan penerapan teknologi, kurangnya koordinasi antar instansi serta kendala sistem informasi. Oke, bab 3 pembahasan. 3.1 Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja: literatur seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Metodologi penelitian seringkali digunakan oleh para dosen, peneliti, atau bahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Dalam membuat metodologi penelitian biasanya terdiri dari rumusan masalah, kerangka pemikiran atau kerangka berpikir, kemudian masuk pada bagian hipotesis. Rumusan masalah dan hipotesis bisa dibilang merupakan hal yang perlu ada dalam membuat metodologi penelitian karena kedua unsur tersebut satu sama lain sering melengkapi dan bisa menjelaskan suatu topik permasalahan yang akan diteliti. 3.2 Skala Likert. Skala Likert adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan definisi operasional yang telah diterapkan oleh peneliti. Skala Likert biasanya digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk mengetahui atau mengukur data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengenai suatu fenomena sosial. Dengan kata lain, skala Likert merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sebuah sikap dan pendapat. 3.3 Flowchart. Nomor 1 halaman login bisa dilihat seperti ini. Nomor 2 halaman beranda. Nomor 3 halaman layanan. Nomor 4 halaman berita. Dan yang terakhir nomor 5 halaman customer care. 3.4 Skala penelitian. Pada metode ini, kami menggunakan metode kuesioner yang dibuat menggunakan Google Formulir dan menggunakan skala 5 sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan. Nilai skala 1 dengan keterangan sangat baik, 2 baik, 3 cukup, 4 tidak baik, dan 5 sangat tidak baik. Learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Predictability atau kemungkinan. Untuk mendapatkan user experience yang baik, desainer user interface atau UI dalam learnability perlu memprediksi pengetahuan para penggunanya. Dengan predictability,
desain mempunyai pemikiran dalam perancangan UI. Nomor 1, ketika Anda melakukan login, apakah Anda dapat memahami apa yang akan terjadi selanjutnya setelah melakukan pengisian dari kolom login? Nomor 2, apakah bantuan yang disediakan dari ikon ini dapat memudahkan Anda untuk meminta layanan bantuan BPJS ketika terjadi masalah pada akun Anda? Nomor 3, apakah navigation menu bar memudahkan Anda untuk mencari menu yang Anda butuhkan? Nomor 4, apakah halaman menu di atas memudahkan Anda untuk memahami layanan aplikasi BPJS yang disediakan? Nomor 5, apakah daftar yang disediakan dari masing-masing menu navigasi pada gambar sesuai yang Nomor 5, apakah daftar yang disediakan dari masing-masing menu navigasi pada gambar sesuai dengan yang Anda harapkan? B. Familiarity. Pengguna dapat melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Dalam familiarity, desainer UI harus paham apa saja icon atau instruksi yang sudah familiar di kalangan user. Dengan menerapkan prinsip ini, desainer UI tidak terlalu ambil pusing dengan sulitnya mencari icon atau instruksi yang akan dibuat pada desain UI-nya. Nomor 1. Apakah Anda mudah memahami dan merasa familiar dengan adanya icon home yang terdapat di sebelah menu visualisasi dan login yang terdapat pada laman login BPJS? 2. Apakah Anda dapat memahami dengan mudah icon bendera dari bahasa yang terdapat di samping bar pencarian? Nomor 3. Apakah Anda dapat memahami dengan mudah dengan semua icon yang terdapat pada menu layanan kami seperti icon dari fasilitas kesehatan, screening kesehatan, dan lain-lain tanpa membaca penjelasan dari samping masing-masing icon? Apakah Anda merasa lebih mudah memahami dari icon beranda, profil, layanan, regulasi, dan kontak yang terdapat pada menu navigasi di sebelah kiri dari halaman PPID? Nomor 5. Apakah Anda paham dengan icon dari masing-masing sosial media BPJS yang terletak di halaman paling bawah pada menu awal? C. Konsistensi. Konsisten dalam penggunaan berbagai istilah maupun ukuran. Konsistensi yang dimaksud saat ini adalah jika icon save itu gambar disket pada suatu desain UI, maka untuk update selanjutnya icon save itu harus tetap gambar disket. Jika tidak, maka user Anda akan bingung dengan desain UI Anda sehingga tidak tercapai interaksi komputer dengan manusia yang baik. Nomor 1, apakah format login dari BPJS di laman ini, mempermudah Anda untuk login? 2. Apakah Anda merasa nyaman dengan konsistensi BPJS Kesehatan yang selalu menampilkan navigation menu bar di bagian atas layar? Nomor 3. Apakah pengalaman penggunaan BPJS Kesehatan di perangkat seluler konsisten dengan pengalaman penggunaan BPJS Kesehatan di desktop? Ini desktop, dan yang ini seluler. Nomor 4, apakah Anda merasa dipermudah dengan konsistensi BPJS Kesehatan yang selalu menampilkan logo yang langsung mengarah ke sosial media BPJS? Nomor 5, apakah Anda merasa dipermudah dengan konsistensi BPJS Kesehatan yang menggunakan format tata letak yang sama pada laman alamat BPJS Kesehatan? D. Synthesis ability. Pengguna dapat memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada keadaan saat sekarang. Mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Contohnya seperti menu fact pada sebagian besar aplikasi atau web. User harus mengecek isi dari fax saat melakukan suatu kesalahan. Fax bisa menjawab sebagian besar kesulitan dari user itu sendiri.
Nomor 1, apakah Anda bisa lebih mudah memahami apa yang akan terjadi jika Anda memilih menu di sebelah kiri dari laman EPPID? Nomor 2, apakah Anda dapat lebih mudah memahami apa yang akan terjadi selanjutnya jika mengklik logo BPJS di atas? Apakah Anda paham apa yang akan terjadi selanjutnya saat Anda memilih salah satu dari layanan yang tertera? Nomor 4, tadi ini nomor 3, ini nomor 4. Nomor 4, apakah Anda paham dengan apa yang terjadi ketika Anda memilih salah satu yang ada di halaman menu berita terbaru? Nomor 5, apakah Anda paham yang akan terjadi jika Anda memilih salah satu yang ada di halaman menu layanan informasi dan administrasi? Yang terakhir itu generalize ability. Mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi lainnya yang mirip. Atau dengan kata lain, yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Contohnya seperti saat user salah mengunjungi layanan yang diberikan BPJS. BPJS sudah menyediakan fitur klik logo agar user bisa dengan mudah kembali ke tampilan awal. Nomor 1, apakah foto yang tertera pada laman video dan galeri memudahkan Anda mendapat informasi tentang BPJS Kesehatan? Nomor 2, apakah kontak yang tertera pada laman beranda memudahkan Anda untuk mencari atau menghubungi kantor pusat BPJS Kesehatan? Nomor 3, apakah tampilan umum yang tertera pada halaman tersedia setiap saat dapat memudahkan Anda untuk mencari informasi yang Anda inginkan? Nomor 4, apakah tampilan layanan informasi dari BPJS memudahkan Anda saat mengalami kesulitan? Yang terakhir, nomor 5, apakah tampilan berita pada laman ini memudahkan Anda mencari Nomor 5, apakah tampilan berita pada laman ini memudahkan Anda mencari berita tentang BPJS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Salsabila, NIM 2313054. Flexibility merupakan keluasan yang dimiliki oleh user atau pengguna untuk memperoleh informasi. A. Dialog inisiatif. Pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah dialog kontak. 1. Bagaimana menurut Anda interaksi yang diberikan di halaman login pada saat belum memiliki akun? Apakah mempermudah Anda untuk login? Apabila Anda belum memiliki akun, Anda dapat melakukan login atau daftar di sini. 2. Apakah tampilan tersebut dapat mempermudah Anda untuk memahami sesuatu yang diperlukan ketika Anda belum pernah menggunakan website BPJS Kesehatan? Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengklik menu di sini. 3. Bagaimana pendapat Anda terhadap interaksi yang diberikan untuk mengecek ketersediaan kamar di rumah sakit tersebut? Dapatkah Anda dengan mudah untuk menemukannya? Interaksi tersebut ada di sini. Apabila Anda ingin mengetahui tentang kamar, Anda dapat mengecek di sini. 4. Bagaimana menurut Anda tentang interaksi pembayaran tersebut? Apakah dapat mempermudah untuk mengetahui nominal pembayaran Anda? Anda dapat melihat nominal pembayaran di sini. 5. Bagaimana menurut Anda terhadap interaksi yang ditampilkan? Dapatkah memudahkan Anda untuk mengetahui bahwa interaksi tersebut adalah untuk menemukan data fasilitas kesehatan yang Anda cari? Interaksi tersebut ada di sini. Anda dapat menemukan data fasilitas yang Anda perlukan. B. Task migrability.
yaitu kemampuan untuk melakukan migrasi, baik berupa data ataupun hasil proses aplikasi lain. 1. Apakah menurut Anda menu login tersebut memudahkan agar data yang Anda isi langsung mengarahkan ke tampilan beranda? Setelah Anda sudah mengisi data-data, Anda dapat melakukan login agar dapat menuju ke tampilan beranda. 2. Bagaimana pendapat Anda tentang fitur yang menawarkan unduhan aplikasi pada BPJS Kesehatan? Fitur ini dapat membantu Anda untuk mengunduh aplikasi BPJS Kesehatan di App Store ataupun di Google Play. 3. Bagaimana menurut Anda terhadap fitur kunjungi media sosial kami di BPJS Kesehatan yang langsung mengarahkan kita ke halaman yang kita klik? Kunjungi media sosial kami. Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut di media sosial yang tersedia di website BPJS Kesehatan. Bagaimana tanggapan Anda tentang fitur-fitur yang disediakan pada tampilan tersebut yang bisa terhubung ke tampilan yang Anda inginkan? Fitur-fitur ini disediakan untuk menampilkan halaman yang Anda tuju. Anda dapat terhubung dengan tampilan yang diinginkan. 5. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fitur informasi dan pengaduan yang akan mengarahkan Anda pada halaman login untuk memudahkan memberikan pengaduan terhadap BPJS Kesehatan? Informasi dan pengaduan ini dapat membantu Anda untuk memberikan argumen terhadap website BPJS Kesehatan. Multi-threading, yaitu kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu task pada suatu saat waktu. Prinsip yang terhubung adalah concurrent versus interleaving multimodality. 1. Menurut Anda, bagaimana dengan tampilan daftar pada menu pengisian biodata dalam pendaftaran BPJS Kesehatan mudah ditemukan atau tidak? Menu pengisian biodata dalam pendaftaran BPJS Kesehatan dapat ditemukan di sini. Dua, bagaimana tanggapan kalian tentang fitur chat jika dalam BPJS Kesehatan? Apakah dapat membantu Anda dalam melakukan ajuan keluhan dalam menggunakan BPJS Kesehatan? Fitur chat jika di sini dapat membantu Anda untuk berinteraksi langsung dalam mengajukan keluhan saat menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan. 3. Pada menu di bawah, apakah sudah dapat membantu Anda dalam mencari bagaimana presentase penggunaan BPJS dalam lingkup keseluruhan masyarakat? Anda dapat menemukan fitur tersebut di sini. Fitur ini dapat membantu dalam mencari presentase penggunaan BPJS dalam lingkup keseluruhan masyarakat. 4. Bagaimana tanggapan Anda tentang ikon di bawah ini? Apakah dapat membantu Anda dalam mencari informasi lebih lengkap dengan BPJS Kesehatan? Ikon di sini dapat membantu Anda memberikan informasi dengan beberapa aplikasi yang berbeda. 5. Bagaimana menurut Anda tentang fitur chat di bawah? Apakah bisa dijadikan sebagai hubungan komunikasi dalam satu waktu dan secara bersamaan? Fitur di sini dapat membantu Anda untuk melakukan komunikasi dalam satu waktu dan secara bersamaan. Customizability merupakan desain yang dapat digunakan oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang fitur untuk mengganti kode CAPTCHA tersebut? Apabila Anda kesulitan dalam memasukkan kode CAPTCHA, Anda dapat mengklik fitur di sini untuk mengganti kode CAPTCHA agar Anda dapat mudah memasukkannya.
2. Bagaimana menurut Anda tentang fitur pengaturan bahasa untuk mengubah bahasa? Fitur ini dapat mempermudah Anda untuk mengatur bahasa yang dapat Anda mengerti, sehingga Anda dapat lebih mudah menggunakan website ini. 3. Bagaimana pendapat Anda dengan fitur untuk memilih antara video atau foto untuk mendapatkan informasi mengenai website BPJS Kesehatan? Fitur video atau foto dapat memberikan Anda informasi mengenai video ataupun foto tentang website BPJS Kesehatan. 4. Apa pendapat Anda mengenai fitur untuk mengubah data sesuai yang Anda inginkan tersebut? Fitur di sini dapat mengubah data sesuai tampilan yang Anda inginkan. 5. Bagaimana menurut Anda, apakah menu tersebut sudah jelas untuk memberitahu bahwa fungsinya adalah untuk memodifikasi Maps? Menu plus dan min ini dapat membantu Anda untuk men-zoom out ataupun men-zoom in Maps sehingga Anda dapat lebih jelas melihat map. Substitutivity merupakan sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. 1. Apakah menu contoh pada tampilan yang ditujukan untuk menunjukkan contoh data yang harus diinput dapat mempermudah Anda dalam melakukan kecocokan data? Menu di sini dapat menunjukkan contoh data yang harus diisi, sehingga mempermudah Anda untuk melakukan kecocokan data. 2. Pada halaman ini terdapat shortcut menu layanan kami. Dengan adanya shortcut tersebut, apakah lebih membantu Anda dalam Pada halaman ini terdapat shortcut menu layanan kami. Dengan adanya shortcut tersebut, apakah lebih membantu Anda memilih layanan yang Anda inginkan? Shortcut yang disediakan di sini dapat membantu untuk memilih layanan yang Anda perlukan. 3. Bagaimana menurut Anda, apakah fasilitas tersebut sudah jelas terlihat untuk mempermudah memilih metode interaksi yang diinginkan? Interaksi yang dimaksud ada di sini. Fasilitas ini dapat mempermudah Anda untuk memilih sesuatu yang diinginkan. 4. Apakah pada peserta dalam BPJS Kesehatan dapat membantu Anda dalam menemukan data peserta dan melakukan kecocokan data dengan mudah? Pada menu peserta di sini dapat membantu untuk menemukan data serta melakukan kecocokan data dengan mudah. 5. Apakah menu pada tampilan di bawah dapat membantu Anda semua dalam melakukan penelitian terhadap kepercayaan dalam penggunaan aplikasi BPJS Kesehatan? Menu tampilan ini dapat membantu Anda untuk melakukan penelitian terhadap keterpercayaan dalam penggunaan website. Anda dapat memilih dan mengklik salah satu dari sini. C. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan goal yang diinginkan. A. Observability, pengguna bisa melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang gambar menu di atas pada website BPJS? 2. Bagaimana pendapat Anda tentang menu pencarian pada website BPJS? 3. Bagaimana pendapat Anda tentang menu provinsi saat mencari daftar ketersediaan rumah sakit pada website BPJS? 4. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil pencarian pada website BPJS? 5. Bagaimana pendapat Anda tentang layanan alamat kantor BPJS untuk mencari alamat kantor BPJS pada website BPJS?
B. Recoverability, kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Bagaimana pendapat Anda tentang pop-up warning yang terjadi jika Anda salah dalam memasukkan email pada website BPJS? 2. Bagaimana pendapat Anda tentang tulisan nomor handphone harus diisi dan format email tidak sesuai pada saat Anda lupa memasukkan data diri Anda pada website BPJS? 3. Bagaimana menurut Anda tentang pop-up info username atau password salah pada saat Anda melakukan kesalahan dalam memasukkan akun Anda? 4. Bagaimana pendapat Anda tentang tombol pembatalan pengaduan untuk membatalkan proses pengaduan pada website BPJS? 5. Bagaimana pendapat Anda tentang tombol kembali untuk membatalkan pendaftaran permohonan informasi pada website BPJS? C. Responsiveness, yaitu sebuah sistem yang responsif berarti mampu menerima tindakan user dengan stabil tanpa ada kendala yang timbul akibat komunikasi dari pengguna. Pada gambar di sini, saat kita mendaftar di sini, akan berpindah ke halaman yang akan mengisi nama lengkap dan data diri pengguna yang akan membuat akun BPJS Kesehatan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut Anda pada halaman daftar, apakah memudahkan user dalam membuat akun baru? Di pertanyaan ini akan terdapat 5 jawaban, yaitu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya yaitu pada gambar di sini kita bisa mengganti bahasa yang terdapat di pojok kanan atas dan terdapat ada 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah kita memilih antara kedua bahasa ini, pada menu di atas akan terganti bahasanya. Yang kedua yaitu pertanyaannya adalah pada bagian halaman beranda BPJS Kesehatan, apakah bagian fitur pengganti bahasa memudahkan user dalam mengubah bahasa dalam antarmuka tersebut? Jawabannya sama, ada 5, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Yang ketiga yaitu saat kita memilih menu pada layanan, yaitu jurnal JKN, kita akan berpindah ke halaman Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan pertanyaan berikut yaitu bagaimana pendapat Anda dengan fitur jurnal JKN pada gambar di atas? Apakah Anda puas pada fitur tersebut? Dan jawabannya sama, ada 5 juga. Sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya yaitu pada halaman berita terbaru, saat kita mengklik berita yang ini, akan berpindah ke berita yang ini. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda, apakah dalam halaman berita di atas dapat memudahkan pengguna untuk mendapat informasi atau berita secara jelas setelah memilih beberapa berita di atas? Dan jawabannya ada 5, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya yaitu pada halaman layanan informasi dan administrasi, saat kita klik logo tersebut yaitu logo Pandawa, akan berpindah ke halaman WhatsApp yang akan lanjut ke WhatsApp kita seperti gambar di sini. Nah, pertanyaannya yaitu pada layanan informasi dan administrasi di atas, bagaimana menurut Anda, apakah puas dengan adanya layanan tersebut? Jawabannya ada 5 juga, yaitu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya kita pindah ke task conformance, yaitu kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Pada halaman daftar di sini bisa kita lihat di lingkaran, yaitu pada tombol daftar. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda dengan menekan tombol daftar? Apakah memudahkan pengguna untuk membuat akun baru? Jawabannya sama, ada 5, yaitu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya yaitu saat memilih menu jaminan kesehatan,
terdapat 4 menu lagi, yaitu prosedur pendaftaran. Langsung kita klik dan akan membuka halaman prosedur pendaftaran. Pertanyaan itu ada, bagaimana menurut Anda pada halaman prosedur pendaftaran? Apakah memudahkan pengguna untuk mendaftar menjadi peserta sesuai kebutuhan? Jawabannya sama, ada 5, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya adalah pada layanan, menu layanan. Saat kita mengklik menu auto debit, akan muncul halaman auto debit seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda pada halaman auto debit? Apakah memudahkan pengguna untuk melakukan iuran atau donasi pada BPJS? Jawabannya ada 5 sama, yaitu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya, nomor 4, yaitu pada halaman video terbaru, saat kita mengklik salah satu video yang ada di sini, akan berpindah halaman menuju YouTube seperti gambar di sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda pada halaman video di atas? Apakah memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi melalui video di atas? Jawabannya sama, ada 5, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya yang terakhir adalah bisa kita lihat pada halaman kontak di sini. Saat kita mengeklik Google Maps yang ada di halaman kontak, kita akan menuju ke Google Maps yang di sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda pada halaman di atas? Apakah halaman Maps pada BPJS Kesehatan memudahkan pengguna untuk mencari kantor BPJS terdekat dari tempat tinggal pengguna? Jawabannya ada sama, ada 5 juga, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Bab 4, yaitu hasil survei. Yang pertama yaitu pertanyaan dasar. Di bawah ini adalah grafik dari beberapa pertanyaan dasar yang ditujukan kepada responden. Yang pertama yaitu, apakah Anda pernah mengunjungi situs BPJS Kesehatan? Pada diagram lingkaran di sini, ada 61,4% yang memilih pernah dan 37,9% yang memilih tidak pernah. Dan sisanya yaitu ada yang memilih tidak peduli. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan atau JKN Mobile? Di diagram lingkaran di sini ada sebanyak 52,3% memilih tidak pernah dan 47% memilih pernah. Dan ada beberapa 1-2 orang yang memilih tidak mau. Selanjutnya yaitu pertanyaan, kalau belum pernah, apa alasan Anda dengan aplikasi BPJS Kesehatan? Yang memilih tidak pernah mengetahui ada 65,2% dan yang memilih konten tidak sesuai kebutuhan ada 10,6%, yang memilih tidak tertarik ada 23,5%, dan yang memilih aplikasi buruk dan saya tidak suka mungkin ada 1-2 orang yang memilih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda mau melanjutkan survei ini guna membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tampilan sistem untuk keperluan penelitian? Di sini ada 91,7% yang memilih tertarik dan beberapa sisanya ada yang memilih tidak tertarik, tidak ada waktu, dan sangat antusias. Yang terakhir yaitu, bagaimana menurut Anda tentang pertanyaan survei dari kami? Guna mengetahui penelitian Anda terhadap tampilan website BPJS Kesehatan guna penelitian pengembangan user interface, desain, dan usability system. Di sini yang memilih baik ada 43,9% dan sangat informasi. Dan yang memilih sangat informatif ada 40,9%. Untuk yang memilih cukup membingungkan ada 11,4% dan sisanya yang memilih sangat buruk dan membingungkan. Hasil kuesioner learnability. Skor ideal
Jadi jumlah responden pada pertanyaan learnability yaitu 132 orang. Dengan skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk rating scale ada 0, 132, 268, 396, 526, 28, 660. Rank table nilai jawaban 529 sampai 660, skala sangat baik. 357 sampai 528 baik. 265 sampai 396 cukup. 133 sampai 264 tidak baik. 0 sampai 132 sangat tidak baik. Hasil perhitungan learnability. Nomor 1, sangat baik. Ada yang menjawab 40 orang. Dikali 5 sama dengan 200. Baik, 68 orang dikali 4 sama dengan 272. Cukup, 17 dikali 3 sama dengan 51. Tidak baik, 6 dikali 2 sama dengan 12. Sangat tidak baik, 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasil keseluruhan 536. Nomor 2, sangat baik. 35 dikali 5 sama dengan 175. Baik, 54 dikali 4 sama dengan 216. Cukup, 34 dikali 3 sama dengan 102. Tidak baik, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sangat tidak baik, 4 dikali 1 sama dengan 4. Hasil keseluruhan 507. Nomor 3, sangat baik. 41 dikali 5 sama dengan 205. Baik, 61 dikali 4 sama dengan 244. Cukup, 27 dikali 3 sama dengan 81. Tidak baik, 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik, 0 dikali 1 sama dengan 0. Dengan hasil keseluruhan 536. Nomor 4, sangat baik. 44 dikali 5 sama dengan 220. Baik, 55 dikali 4 sama dengan 220. Cukup, 25 dikali 3 sama dengan 75. Tidak baik, 6 dikali 2 sama dengan 12. Sangat tidak baik, 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan hasil keseluruhan 529. Nomor 5, sangat baik. 35 dikali 5 sama dengan 175. Baik, 56 dikali 4 sama dengan 224. Cukup, 37 dikali 3 sama dengan 111. Tidak baik, 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 517. Nomor 6, sangat baik. 44 dikali 5 sama dengan 220. Baik, 53 dikali 4 sama dengan 212. Cukup, 27 dikali 3 sama dengan 81. Tidak baik, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sangat tidak baik, 3 dikali 1 sama dengan 3. Dengan hasil keseluruhan 526. Nomor 7, sangat baik. 52 dikali 5 sama dengan 260. Baik, 56 dikali 4 sama dengan 224. Cukup, 19 dikali 3 sama dengan 57. Tidak baik, 4 dikali 2 sama dengan 8. Sangat tidak baik, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 550. Nomor 8, sangat baik. 45 dikali 5 sama dengan 225. Baik, 47 dikali 4 sama dengan 188. Cukup, 31 dikali 3 sama dengan 93. Tidak baik, 8 dikali 2 sama dengan 16. Sangat tidak baik, 1 dikali 1 sama dengan 1. 225 ditambah 188 ditambah 93 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 523. Nomor 9, sangat baik. 43 dikali 5 sama dengan 215. Baik, 58 dikali 4 sama dengan 232. Cukup,
27 dikali 3 sama dengan 81. Tidak baik. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dari 215 ditambah 232 ditambah 81 ditambah 6 ditambah 1, hasilnya adalah 535. Nomor 10. Sangat baik. 47 dikali 5 sama dengan 235. Baik. 59 dikali 4 sama dengan 236. Cukup. 22 dikali 3 sama dengan 66. Tidak baik. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sangat tidak baik. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dari 235, 236, 266, 4, dan 2, hasilnya adalah 543. Nomor 11. Sangat baik. 41 dikali 5 sama dengan 205. Baik. 62 dikali 4 sama dengan 248. Cukup. 24 dikali 3 sama dengan 72. Tidak baik. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan hasil 533. Nomor 12. Sangat baik. 46 dikali 5 sama dengan 230. Baik. 57 dikali 4 sama dengan 228. Cukup. 24 dikali 3 sama dengan 72. Tidak baik. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sangat tidak baik. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 539. Nomor 13. Sangat baik. 38 dikali 5 sama dengan 150. Baik. 51 dikali 4 sama dengan 204. Cukup. 37 dikali 3 sama dengan 111. Tidak baik. 6 dikali 2 sama dengan 12. Sangat tidak baik. 0 dikali 1 sama dengan 0. Dengan hasil keseluruhan 517. 14. Sangat baik. 42 dikali 5 sama dengan 210. Baik. 61 dikali 4 sama dengan 244. Cukup. 24 dikali 3 sama dengan 72. Tidak baik. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sangat tidak baik. 3 dikali 1 sama dengan 3. Dengan hasil keseluruhan 533. Nomor 15. Sangat baik. 40 dikali 5 sama dengan 200. Baik. 60 dikali 4 sama dengan 240. Cukup. 27 dikali 3 sama dengan 81. Tidak baik. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sangat tidak baik. 0 dikali 1 sama dengan 0. Dengan hasil keseluruhan 531. Nomor 16. Sangat baik. 42 dikali 5 sama dengan 210. Baik. 54 dikali 4 sama dengan 216. Cukup. 29 dikali 3 sama dengan 87. Tidak baik. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik. 4 dikali 1 sama dengan 4. Dengan hasil keseluruhan 533. Nomor 17. Sangat baik. 40 dikali 5 sama dengan 200. Baik. 53 dikali 4 sama dengan 212. Cukup. 30 dikali 3 sama dengan 90. Tidak baik. 8 dikali 2 sama dengan 18. Sangat baik. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 519. Nomor 18. Sangat baik. 46 dikali 5 sama dengan 230. Baik. 52 dikali 4 sama dengan 208. Cukup. 25 dikali 3 sama dengan 75. Tidak baik. 8 dikali 2 sama dengan 16. Sangat tidak baik. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 530. Nomor 19. Sangat baik. 41 dikali 5 sama dengan 205. Baik. 68 dikali 4 sama dengan 254. Cukup. 22 dikali 3 sama dengan 66. Tidak baik. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan hasil keseluruhan 553. 20. Sangat baik. 44 dikali 5 sama dengan 210. Baik. 55 dikali 4 sama dengan 210. Cukup. 25 dikali 3 sama dengan 75. Tidak baik. 7 dikali 2 sama dengan 14. Sangat tidak baik. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 530. Nomor 20. Sangat baik. 39 dikali 5 sama dengan 195.
Baik, 57 dikali 4 sama dengan 228. Cukup, 27 dikali 3 sama dengan 81. Tidak baik, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sangat tidak baik, 4 dikali 1 sama dengan 4. Dengan hasil keseluruhan 518. Nomor 2, sangat baik, 42 dikali 5 sama dengan 210. Baik, 50 dikali 4 sama dengan 200. Cukup, 34 dikali 3 sama dengan 102. Tidak baik, 3 dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak baik, 3 dikali 1 sama dengan 3. Dengan hasil keseluruhan 521. Nomor 23, sangat baik, 38 dikali 5 sama dengan 190. Baik, 55 dikali 4 sama dengan 210. Cukup, 30 dikali 3 sama dengan 90. Tidak baik, 8 dikali 2 sama dengan 16. Sangat tidak baik, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan hasil keseluruhan 517. Nomor 24, sangat baik, 33 dikali 5 sama dengan 165. Baik, 57 dikali 4 sama dengan 228. Cukup, 34 dikali 3 sama dengan 102. Tidak baik, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sangat tidak baik, 3 dikali 1 sama dengan 3. Dengan hasil keseluruhan 508. Dan nomor terakhir, nomor 25, sangat baik, 40 dikali 5 sama dengan 200. Baik, 59 dikali 4 sama dengan 236. Cukup, 24 dikali 3 sama dengan 72. Tidak baik, 72. 7 dikali 2 sama dengan 14. Sangat baik, sangat tidak baik, 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan keseluruhan 524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kuesioner flexibility dengan skor ideal sangat baik 5, baik 4, cukup 3, tidak baik 2, sangat tidak baik 1. Dengan rating scan yaitu dari 132 sampai dengan 660. Dengan rank table 529 sampai dengan 660 yaitu sangat baik, 528 sampai dengan 793 baik, 396 sampai dengan 265 yaitu cukup, dan 133 sampai dengan 264 itu tidak baik, 0 sampai 132 itu sangat tidak baik. Dan untuk hasil perhitungan flexibility yang pertama yaitu sangat baik, 45 dikali dengan 5 sama dengan 225. Baik, 55 dikali 4 sama dengan 220. Cukup, 26 dikali 3 sama dengan 78. Tidak baik, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sangat tidak baik, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita kalikan dan kita tambahkan menjadi 534. Untuk soal yang kedua, sangat baik yaitu 49 dikali 5 sama dengan 245, baik 51 dikali 4 sama dengan 204, cukup 29 dikali 3 sama dengan 87, tidak baik 2 dikali 2 sama dengan 4, sangat tidak baik 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil 541. Soal yang ketiga yaitu sangat baik 41 dikali 5 sama dengan 205, baik 53 dikali 4 sama dengan 212, cukup 29 dikali 3 sama dengan 87, tidak baik 7 dikali 2 sama dengan 14, sangat tidak baik yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Semua hasilnya kita tambahkan mendapatkan hasil 520. Dan untuk soal yang keempat, sangat baik 35 dikali 5 sama dengan 127, baik 59 dikali 4 sama dengan 216, cukup 38 dikali 3 sama dengan 114, tidak baik 4 dikali 2 sama dengan 8, sangat tidak baik 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil 515. Untuk soal yang kelima, sangat baik 36 dikali 5 sama dengan 180, baik 49 dikali 4 sama dengan 196, cukup 38 dikali 3 sama dengan 114, tidak baik
8 dikali 2 sama dengan 16, sangat tidak baik, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 507. Untuk soal yang ke-6, sangat baik 39 dikali 5 sama dengan 195, baik 58 dikali 4 sama dengan 232, cukup 29 dikali 3 sama dengan 87, tidak baik 2 dikali 2 sama dengan 4, sangat tidak baik 4 dikali 1 sama dengan 4. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil 512. 7, sangat baiknya yaitu 42 dikali 5 sama dengan 210, baiknya 59 dikali 4 sama dengan 236, cukup 25 dikali 3 sama dengan 75, tidak baik 4 dikali 2 sama dengan 8, sangat tidak baik 2 dikali 1 sama dengan 2. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 531. Untuk soal yang ke-8, sangat baiknya 43 dikali 5 sama dengan 215, baik 58 dikali 4 sama dengan 232, cukup 25 dikali 3 sama dengan 75, tidak baiknya 2 dikali 2 sama dengan 4, sangat tidak baiknya 4 dikali 1 sama dengan 4. Semua hasilnya kita tambahkan menjadi 530. Untuk soal yang ke-9, sangat baik 45 dikali 5 sama dengan 210, baik 55 dikali 4 sama dengan 220, cukup 30 dikali 3 sama dengan 90, tidak baik 3 dikali 2 sama dengan 6, sangat tidak baik 2 dikali 1 sama dengan 2. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 528. Untuk soal yang ke-10, yaitu sangat baik 38 dikali 5 sama dengan 190, baik 56 dikali 4 sama dengan 224, cukup 34 dikali 3 sama dengan 102, tidak baik 4 dikali 2 sama dengan 8, sangat tidak baik, yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 524. Untuk soal yang ke-11, sangat baiknya 43 dikali 5, yaitu sama dengan 215, baik 58 dikali 4 sama dengan 232, cukup 24 dikali 3 sama dengan 72, tidak baik 5 dikali 2 sama dengan 10, sangat tidak baik 2 dikali 1 sama dengan 2. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 531. Untuk soal yang ke-12, sangat baik 42 dikalikan 5 sama dengan 210, baik 56 dikali 4 sama dengan 224, cukup 25 dikali 3 sama dengan 75, tidak baik sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16, sangat tidak baik 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan mendapatkan hasil di 451. Untuk soal yang ke-13, sangat baik 31 dikali 5 sama dengan 115, baik 64 dikali 4 sama dengan 256, cukup 30 dikali 3 sama dengan 90, tidak baik 5 dikali 2 sama dengan 10, sangat tidak baik 2 dikali 1 sama dengan 2. Semuanya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 513. Untuk soal yang ke-14, sangat baiknya 41 dikali 5 sama dengan 205, baik 54 dikali 4 sama dengan 216, cukup 31 dikali 3 sama dengan 93, tidak baik 5 dikali 2 sama dengan 10, sangat tidak baik, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 525. Untuk soal yang ke-15, sangat baik, yaitu 48 dikali 5 sama dengan 240, baik 50 dikali 4 sama dengan 200, cukup 28 dikali 3 sama dengan 84, tidak baik 3 dikali 2 sama dengan 6, sangat tidak baik 3 dikali 1 sama dengan 3. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 533. Untuk soal yang ke-16, sangat baiknya 42 dikali 5 sama dengan 210,
baik 49 dikali 4 sama dengan 196, cukup 33 dikali 3 sama dengan 99, tidak baik yaitu 8 dikali 2 sama dengan 16, sangat tidak baik yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0. Seluruh hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 521. Untuk soal yang ke-17, sangat baiknya 46 dikali 5 sama dengan 230, baik 58 dikali 4 sama dengan 232, cukup 20 dikali 2 sama dengan 60, tidak baik yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, sangat tidak baik yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 533. Untuk soal yang ke-18, sangat baiknya 44 dikali 5, baiknya 58 dikali 4 sama dengan 232, cukup 24 dikali 3 sama dengan 72, tidak baiknya 5 dikali 2 sama dengan 10, sangat tidak baik 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 535. Untuk soal yang ke-19, yaitu sangat baik 39 dikali 5 sama dengan 195, baik 58 dikali 4 sama dengan 232, cukup 29 dikali 3 sama dengan 87, tidak baik 2 dikali 2 sama dengan 4, sangat tidak baik yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 522. Untuk soal yang ke-20, sangat baiknya 41 dikali dengan 5 sama dengan 205, baik 61 dikali dengan 4 ya, sama dengan 244, cukup 25 dikali 3 sama dengan 75, tidak baik 44 dikali 2 sama dengan 8, sangat tidak baik 1 dikali 1 sama dengan 4. Seluruh hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 533. Untuk soal yang ke-21, sangat baiknya yaitu 44 dikali 5 sama dengan 220, baiknya 60 dikali 4 sama dengan 240, cukup 25 dikali 3 sama dengan 75, tidak baik yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2, sangat tidak baik 2 dikali 1 sama dengan 2. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 539. Untuk soal yang ke-22, sangat tidak baiknya 44 dikali 5 sama dengan 220, baik 60 dikali 4 sama dengan 240, cukup 23 dikali 3 sama dengan 69, tidak baik 4 dikali 2 sama dengan 8, sangat tidak baik 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 538. Untuk soal yang ke-23, sangat baiknya 45 dikali 5 sama dengan 225, baik 52 dikali 4 sama dengan 208, cukup 29 dikali 3 sama dengan 87, tidak baik 3 dikali 2 sama dengan 6, sangat tidak baik 3 dikali 1 sama dengan 3. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 529. Untuk soal yang ke-24, sangat baik sama dengan 39 dikali 5 sama dengan 195, baik 61 dikali 4 sama dengan 244, cukup 27 dikali 3 sama dengan 81, tidak baik 4 dikali 2 sama dengan 8, sangat tidak baik yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Semua hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 529. Untuk soal yang terakhir yaitu soal ke-25, sangat baik 45 dikali 5 sama dengan 210, baik 57 dikali 4 sama dengan 228, cukup 27 dikali 3 sama dengan 81, tidak baik sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12, sangat tidak baik yaitu 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Seluruh hasilnya kita tambahkan dan mendapatkan hasil di 531. 4.4 hasil kuis winner robustness 4.4.1 skor ideal. Jadi, jumlah responden pada pertanyaan robustness yaitu 132 orang. Skala jawaban sangat baik dengan nilai 5,
baik dengan nilai 4, cukup dengan nilai 3, tidak baik dengan nilai 2, dan sangat tidak baik dengan nilai 1. 4.4.2 rating scale bisa dilihat di bawah ini. 4.4.3 range table dengan skala sangat baik. Nilai jawabannya adalah 529 sampai 660. Nilai jawaban 397 sampai 528 termasuk skala baik. Nilai jawaban 265 sampai 396 termasuk skala cukup. Nilai jawaban 133 sampai 266 termasuk tidak baik, dan nilai jawaban 0 sampai 132 termasuk sangat tidak baik. 4.4.4 hasil perhitungan Trobusnas. Soal pertanyaan nomor 1. Skala jawaban sangat baik dengan 40 orang. Menjawab sangat baik dikali dengan nilainya 5, hasil 200. Baik 56 dikali 4 dengan hasil 224, cukup dengan 30 jawaban dikali 3, hasil 90, dan tidak baik 6 dikali 2 dengan hasil 12. Sangat tidak baik 0 dikali 1 dengan hasil 0. Dijumlahkan semua menjadi 526 skor jawaban. Soal nomor 2, sangat baik 42 orang kali 5 210 skornya. Baik 57 orang dikali 4 228, cukup 26 dikali 3 78, tidak baik 6 dikali 2 12, sama tidak baik 1 dikali 1 1. Dijumlahkan menghasilkan skor 529. Nomor 3, sangat baik 46 kali 5 230, baik 48 kali 4 192, cukup 32 dikali 3 96, tidak baik 3 dikali 2 6, tidak baik 3 dikali 1 3. Dihasilkan semua mendapat skor 527. Sangat baik nomor 4, sangat baik 41 dikali 5 205, baik 54 kali 4 216, cukup 31 dikali 3 93, tidak baik 6 dikali 2 12, dan sangat tidak baik 0 dikali 1 0. Semua dijumlahkan mendapatkan hasil 526 skor. Nomor 5, sangat baik 41 dikali 5 205, baik 60 dikali 4 240, cukup 27 dikali 3 81, tidak baik 1 dikali 2 2, dan sangat tidak baik 3 dikali 1 3. Dijumlahkan semua mendapatkan skor 531. Nomor 6, sangat baik 38 dikali 5 190, baik 58 dikali 4 232, cukup 28 dikali 3 84, tidak baik 7 dikali 2 14, dan sangat tidak baik 1 dikali 1 1. Hasilkan semua mendapatkan skor 521. Nomor 7, sangat baik 39 dikali 5 195, baik 56 kali 4 224, cukup 27 dikali 3 81, tidak baik 7 dikali 2 14, dan sangat tidak baik 3 dikali 1 3. Dijumlahkan semua mendapatkan skor total 517. Nomor 8, sangat baik 37 dikali 5 182, baik 61 dikali 4 244, cukup 29 dikali 3 87, tidak baik 4 dikali 2 8, dan sangat tidak baik 1 dikali 1 1. Dijumlahkan mendapatkan hasil skor 525. Nomor 9, sangat baik 38 dikali 5 190, baik 60 dikali 4 240, cukup 27 dikali 3 81, tidak baik 5 dikali 2 10, dan sangat tidak baik 2 dikali 1 2. Dihasilkan semua mendapatkan skor 523. 10, sangat baik 36 dikali 5 180, baik 56 dikali 4 224,
Cukup 32 dikali 3, 96. Tidak baik, 7 dikali 2, 14. Sangat tidak baik, 1 dikali 1, 1 dijumlahkan semua mendapatkan skor 515. Pada nomor 11, kita memiliki 132 responden yang jumlah hasilnya yaitu 541. Nomor 12 kita memiliki 132 responden dan jumlah hasilnya yaitu 538. Nomor 13 kita memiliki 132 responden dan jumlah hasilnya 528. Nomor 14 kita memiliki 132 responden dan jumlah hasilnya 517. Nomor 15 kita memiliki 132 responden dengan jumlah hasilnya 516. Nomor 16 kita memiliki 132 responden dan jumlah hasilnya yaitu 518. Nomor 17 kita memiliki 132 responden dan jumlah hasilnya 540. Nomor 18 132 responden dan jumlah hasilnya 522. Untuk nomor 19 kita memiliki 132 responden dan jumlah hasilnya mencapai 518. Dan yang terakhir nomor 20 kita memiliki 132 responden dengan jumlah hasilnya 536. Pada tabel 3 dimensi berikut terdapat 3 prinsip yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Pada prinsip learnability nilai ideal rata-ratanya ada di 527,12. Pada prinsip flexibility, nilai ideal rata-ratanya berada di 566,76. Dan yang terakhir yaitu prinsip robustness, nilai ideal rata-ratanya terdapat di 525,2. Persentase dari learnability. Nomor 1, 536 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,21%. Nomor 2, 507 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 76,81%. Nomor 3, 536 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,21%. Nomor 4, 529 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 800,15%. Nomor 5, 517 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,33%. Nomor 6, 526 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,69%. Nomor 7, 550 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 83,33%. Nomor 8, 523 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,24%. Nomor 9, 535 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,6%. 10, 543 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 82,27%. Nomor 11, 533 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,75%. Nomor 12, 539 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,66%. Nomor 13, 417 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 63,18%. Nomor 14, 533 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,75%. Nomor 15, 531 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,45%. Nomor 16,
523 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,24%. Nomor 17, 519 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,63%. Nomor 18, 530 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,30%. Nomor 19, 533 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,75%. Nomor 20, 530 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,30%. Nomor 21, 518 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,48%. Nomor 22, 521 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,93%. Nomor 23, 517 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,33%. Nomor 24, 508 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 76,96%. Nomor 25 yang terakhir, 524 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,39%. Persentase 462 flexibility. Nomor 1, 132 responden, 534 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,90%. Nomor 2, 132 responden, 541 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,96%. 3, 132 responden, 520 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,78%. Nomor 4, 132 responden, 515 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,03%. 5, 132 responden, 507 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 76,81%. 6, 132 responden, 522 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,09%. 7, 132 responden, 531 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,45%. 8, 132 responden, 530 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,30%. 9, 132 responden, 528 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80%. 10, 132 responden, 524 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,39%. 11, 132 responden, 531 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,45%. 12, 132 responden, 451 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 68,33%. 13, 132 responden, 513 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 77,72%. 14, 132 responden, 525 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,54%. 15, 132 responden, 533 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,75%. 16, 132 responden,
521 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,93%. 17. 132 responden. 533 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,75%. 18. 132 responden. 535 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,06%. 19. 132 responden. 522 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,09%. 20. 132 responden. 533 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,75%. 21. 132 responden. 539 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,66%. 22. 132 responden. 538 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 81,51%. 23. 132 responden. 529 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,15%. 24. 132 responden. 529 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,15%. 25. 132 responden. 531 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,45%. 4.6.3 Robustness 1. 132 responden dengan skor 526 dibagi skor ideal 560 dikali 100 sama dengan 79,69%. Nomor 2 dengan skor 529 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,15%. Nomor 3 527 skor dibagi dengan 660 dikali 100 sama dengan 79,84%. Nomor 4 skor 526 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,69%. Nomor 5 skor 531 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 80,45%. Nomor 6 total skor 521 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,93%. Nomor 7 total skor 517 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,33%. Nomor 8 total skor 525 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,54%. Nomor 9 total skor 523 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 79,24%. Nomor 10 total skor 515 dibagi 660 dikali 100 sama dengan 78,03%. Di nomor 11 terdapat 132 responden yang memiliki 81,96%. Nomor 12 terdapat 132 responden yang memiliki 81,51%. Nomor 13 132 responden yang memiliki 80%. Nomor 14 132 responden yang memiliki 78,33%. Nomor 15 132 responden yang memiliki 78,18%. Nomor 16 132 responden yang memiliki 78,48%. Nomor 17 132 responden yang memiliki 81,81%. Nomor 18 132 responden memiliki 79,09%. Nomor 19 132 responden
memiliki 78,48%, dan yang terakhir nomor 20, 132 responden, memiliki 81,21%. Yang terakhir yaitu penghitungan rata-rata keseluruhan pada setiap prinsip. Pada prinsip learnability memiliki rata-rata persentase yaitu 79,25% dan rata-rata nilai ideal 527,12. Prinsip flexibility memiliki rata-rata persentase yaitu 82,74% dan rata-rata nilai idealnya yaitu 566,76. Prinsip robustness memiliki rata-rata persentase 79,65% dan nilai rata-rata nilai idealnya yaitu 525,2. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil survei kami tentang website BPJS Kesehatan. Dari beberapa pembahasan di atas, kami bisa menyimpulkan bahwa antarmuka website BPJS Kesehatan sudah cukup baik untuk digunakan. Namun, dengan catatan ada beberapa hal yang masih bisa mungkin lebih ditingkatkan lagi. Pengguna BPJS juga kebanyakan berumur di atas 20 tahun. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum pernah mengunjungi situs BPJS karena tidak pernah mengetahui tentang adanya website tersebut. Dengan hal ini, BPJS harus bisa menggunakan perantara internet untuk bisa lebih baik lagi memperkenalkan website atau bahkan aplikasi BPJS Kesehatan kepada masyarakat agar mendapatkan jaminan kesehatan atau tentang info kesehatan yang lebih mendalam dan lebih luas. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami yang telah melakukan survei tentang website BPJS tersebut. Saran dari kelompok kami untuk website BPJS ini ialah untuk memperbaiki kecepatan loading server saat ingin login, karena sebagian besar waktu kami mencoba untuk membuka web login tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, juga dapat memperbagus atau memperindah layanan customer service agar lebih user friendly. Untuk itu, saya mewakili dari kelompok BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata pada presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.